Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kenji Devin Pertando dari kelompok 5 yang beranggotakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Anugrah Salvian, NIM 12221109 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Putri Riro dengan NIM 12221058 dari Program Studi Teknik Industri. Halo Ron, nama saya Alfari Fariko ini NIM 12221038 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Nastasia Knadini dengan NIM 12221003 dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Desvita Maharani dengan NIM 12221053 dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Arcelia Trifani Sambara dengan NIM 21221005 dari Program Studi Teknik Logistik. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Silviani yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan yang kami lakukan tentang analisis pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2020. Baik, kita lanjut. Ada beberapa outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada saran. Baik, untuk outline yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya digunakan untuk mencapai tujuan suatu bangsa di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat tercantum bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir negara Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan yang saat ini sedang berkembang merupakan pertumbuhan ekonomi yang dilihat menggunakan tingkat kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia atau yang sering disingkat IPM. Pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan manusia, yang dimana semakin baik pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah, maka semakin baik pula pembangunan manusianya. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diambil dari analisis ini yaitu bagaimana deskripsi data dari analisis pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis korelasi dari pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Yang ketiga, bagaimana model regresi dan pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Kemudian yang keempat, bagaimana IPM pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Ada tujuan penelitian, yaitu adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas besar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui deskripsi data diri analisis pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui analisis korelasi dari pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020, regresi dan pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten atau di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui simulasi prediksi dari pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Untuk tugas
besar PMS ini kami menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kami menggunakan data tersebut untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia yang terjadi pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Untuk keterangan variabel sendiri, kemiskinan itu yaitu X1 dan pertumbuhan ekonomi X2 dan indeks pembangunan manusia itu Y. Bisa dilihat data tiap variabel untuk presentasi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia untuk Kabupaten atau Kota Bogor hingga Kota Banjar. Baik, kemudian di sini ada data statistika deskriptif yang mana dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel, yang mana terdiri dari mean, standar deviasi, varians, maksimum, dan minimum. Yang mana mean ini yaitu adalah rata-rata, dan kemudian terdapat 3 data dari indeks pembangunan manusia, Y, kemudian kemiskinan X1, dan pertumbuhan ekonomi X2. Dari perhitungan Microsoft Excel diperoleh dengan mean indeks pembangunan manusia 71,64, standar deviasi 4,63, dan varians 21,73, maksimum 81,51, dan minimumnya 65,36. Dan dari data kemiskinan atau X1 diperoleh rata-rata 8,42, standar deviasinya 2,75, variansnya 7,59, dan maksimumnya 12,96, dan minimumnya adalah 2,45. Dan dari data pertumbuhan ekonomi atau X2 diperoleh data 2816897,1, kemudian standar deviasinya 1709862,7,93, varians 2,92, maksimumnya 769472,3,29, dan minimumnya 1386691,3. Analisis korelasi. Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antara pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Dan hasil dari perhitungan yang kami lakukan didapatkan nilai korelasi yang kuat antara kedua variabel independen dan dependen dengan nilai korelasi 0,762. Caranya dengan cara kita menggunakan scatter plot. Nah, di sini ada 2 scatter plot. Scatter plot yang pertama menjelaskan tentang hubungan korelasi antara persentasi kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang menjelaskan bahwa keduanya memiliki hubungan linear yang berbanding lurus. Pada scatter plot kedua menjelaskan tentang hubungan korelasi antara persentasi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang menjelaskan bahwa keduanya memiliki hubungan linear berbanding lurus. Lanjut perhitungan korelasi. Dari tabel perhitungan korelasi. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa jika X1 naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan turun sebesar 0,73649,46. Dan jika nilai X2 naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan naik sebesar 0,450662802. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel Y. Regresi statis. Dari tabel tersebut, nilai korelasi antara X1, X2, dan Y adalah 0,762. Termasuk dalam kategori kuat, maka model yang dihasilkan bagus. Nilai koefisien determinasinya adalah 54,72%, yang berarti X1 dan X2 mampu menjelaskan Y sebesar 54,72%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor variabel lain yang tidak teridentifikasi.
Hasil analisis regresi uji serta. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tolak H0 karena p-value-nya kurang dari alfa, yaitu alfanya 0,05. Jadi dapat disimpulkan terhadap minimal satu variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap respon indeks pembangunan manusia. Jadi semua variabelnya berpengaruh signifikan terhadap respon indeks pembangunan manusia. Hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 79,368 negatif 1,109X1. Baik, outline selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan statistika deskriptif, uji korelasi, analisis regresi linear berganda, dan simulasi prediksi pada analisis pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan kedua variabel prediktornya, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berbanding terbalik dengan nilai korelasinya sebesar min 0,736649046, antara variabel Y dengan variabel X2 berhubungan linear lurus dengan nilai korelasinya sebesar 0,450662802. Selanjutnya, model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 79,368 min 1,109 X1. Artinya, setiap bertambahnya nilai kemiskinan sebesar satu satuan, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan sebesar min 1,109. Dan yang terakhir, berdasarkan simulasi prediksi yang dilakukan untuk memprediksi nilai Y dengan nilai X dan nilai X2, maka dapat disimpulkan jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka indeks pembangunan manusia juga akan meningkat. Sedangkan jika persentase kemiskinan meningkat, maka indeks pembangunan manusia akan menurun. Dan outline terakhir yaitu saran. Dalam melakukan analisis data sebisa mungkin, dapat mencari referensi sumber yang terpercaya di internet. Contohnya seperti sumber jurnal, apabila kesulitan dalam mengambil dan mencari data, dapat mencari di internet. Dalam melakukan eksperimen atau percobaan, panduan yang jelas dan teratur sangat penting dalam menganalisis data hasil percobaan ketelitian, sangat dibutuhkan. Dan juga dalam melakukan penelitian itu haruslah lebih teliti dan melakukan langkah-langkah yang sudah ditentukan, karena apabila terjadi kesalahan, maka akan berakibat fatal pada perhitungan yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.